Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muslim, Magister Psikologi. Saya adalah dosen tetap pada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bima. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan gambaran umum pengajaran saya dalam rangka pemenuhan unsur pengajaran, pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT untuk pemenuhan sertifikasi dosen pada tahun 2026. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini, pada video pembelajaran ini adalah pengantar psikologi dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester ganjil. Lalu kemudian deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar psikologi, mata kuliah dasar keahlian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsep dasar perilaku manusia serta dinamika perkembangan perilaku manusia, khususnya dalam konteks peletakan fondasi pemahaman perilaku pada anak usia dini. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi penguasaan konsep teoritis psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, serta kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi secara kritis dalam pengasuhan pendidikan anak usia dini. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang ditargetkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dasar psikologi serta menganalisis dan mengimplikasinya terhadap perkembangan kognitif, sosial, emosional pada anak. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan interaktif yang berpusat Astagfirullahaladzim, ulang. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan interaktif yang berpusat pada mahasiswa. Metode utama yang saya gunakan meliputi case-based learning atau CBL dan diskusi kelompok interaktif. Kemudian saya mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menyerap teori secara pasif, tetapi juga aktif menganalisis studi kasus real mengenai fenomena perilaku dan perkembangan anak usia dini di lapangan. Media dan saluran pembelajaran yang digunakan mencakup slide presentasi PowerPoint, modul ajar, dan serta forum diskusi tatap muka yang interaktif di kelas. Dalam proses asesmen penilaian, sistem penilaian atau asesmen dirancang secara transparan dan objektif untuk mengukur pencapaian CPMK secara berkala. Skema evaluasi mencakup keaktifan dan partisipasi diskusi kelas, tugas mandiri dan analisis kasus kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Rubrik penilaian telah disosialisasikan dan disepakati secara bersama mahasiswa pada awal semester melalui kontrak perkuliahan. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran aktual untuk mata kuliah pengantar psikologi pada pertemuan ketiga. Berikut ini adalah rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar psikologi pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikannya. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi kita pada mata kuliah pengantar psikologi. Hari ini kita akan masuk pada materi ketiga, yaitu kita akan bicara tentang pembentukan perilaku individu dalam belajar. Namun sebelum itu teman-teman sekalian, kita akan mengkonfirmasi kehadiran teman-teman sekalian. Yang gak hadir ini siapa yang gak hadir? Hadir semua? Oke, baik. Kalau dirasa hadir semua, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, seperti biasa, kita akan mengawalinya dengan ice breaking.
Nanti kalau saya bilang selamat pagi, nanti teman-teman semua tinggal bilang pagi, 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 luar biasa. Begitu ya? Oke, baik. Kita coba teman-teman sekalian. Selamat pagi, 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 luar biasa. Oke, teman-teman sekalian. Pada pembelajaran hari ini, kita akan bicara tentang pembentukan perilaku individu dalam proses belajar mengajar. Pada hakikatnya, nanti kita akan bicara poin hakikat, aspek, dan faktor. Kita akan mencoba memahami bagaimana belajar serta dimensi yang cukup fundamental dalam mempengaruhi perilaku individu. Teman-teman sekalian, konsep dasar perilaku belajar itu ada dua. Sekali lagi, konsep dasar perilaku belajar itu ada dua. Pertama itu disebut dengan dimensi belajar atau hakikat belajar, dan yang kedua itu adalah ciri perilaku belajar. Dalam hakikat belajar, yang perlu kita pahami secara bersama bahwa belajar itu bukan hanya sekedar proses transmisi informasi yang pasif. Dia tidak hanya proses transmisi informasi atau transformasi pengetahuan secara pasif, tetapi lebih jauh dari itu bahwa belajar itu adalah proses internalisasi yang dilakukan secara sadar oleh individu. Jadi proses belajar itu harus muncul dari dalam internal individu, dia muncul secara sadar. Kalau dia bicara muncul secara internal, dalam internal itu ada faktor yang mendorong. Dalam belajar itu biasanya faktor internal itu lebih banyak didorong oleh satu, rasa ingin tahu, kemudian memperbaiki status sosial, lalu kemudian adalah untuk memenuhi cita-cita. Dalam dorongan internal, proses belajar itu dia harus dipengaruhi dan didorong oleh pertama cita-cita, kemudian rasa ingin tahu yang begitu kuat, dan memperbaiki status sosial kita. Itu salah satu pemicu yang mendorong kita dari dalam untuk terus belajar. Lalu kemudian cita-cita itu kan banyak sekali. Cita-cita itu ada banyak yang melatar belakangi, sehingga faktor yang paling dominasi dalam mendorong kita memotivasi untuk belajar itu harus kuat secara internal, tidak boleh kuat secara eksternal. Eksternal itu teman-teman sekalian, proses pembelajaran eksternal itu lebih dominasi dipengaruhi oleh faktor apa? Ekspektasi orang lain. Orang lain dimaksud itu banyak sekali. Ekspektasi orang lain itu adalah termasuk orang tua, saudara, paman, bibi. Masuk juga kategori adalah pacar biasanya. Sehingga dorongan untuk belajar dari eksternal itu kita seakan-akan menjadi miniatur manusia, mencoba memenuhi ekspektasi orang lain, mencoba untuk memuaskan dan membahagiakan orang lain, tetapi secara internal kita tidak bahagia. Sehingga belajar itu kalau mau maksimal dan orientasi kita tercapai, maka dia harus lebih banyak dorongan dari internal, tidak boleh lebih banyak eksternal. Sehingga proses pembelajaran kita itu direncanakan, dibuatkan peta jalannya untuk memenuhi dorongan internal tadi. Cita-cita kuliah 4 tahun. Kalau eksternal itu banyak sekali, ada bolong, keluar masuk, kuliah jalan, kadang datang, kadang tidak. Nah, itu karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, hanya ingin dipuji,
ekspektasi orang tua yang begitu kuat, anaknya harus jadi sarjana ini, tidak berdasarkan potensi. Jadi beda ceritanya kalau faktor internal itu dia didorong oleh potensi. Jadi dia didorong oleh potensi. Lalu kemudian teman-teman sekalian, jadi belajar itu adalah proses internalisasi yang dilakukan oleh kita secara sadar oleh individu. Jadi internal itu harus dilahir secara sadar berdasarkan potensi. Potensi itu dilakukan pemetaan oleh kita. Kalau dalam pembelajaran anak usia dini, teman-teman sekalian, tugas kita adalah dalam proses belajar memastikan dan memetakan potensi anak itu secara tepat, sehingga proses diagnosanya itu tepat sasaran pada potensi bakat minat mana yang mau dikembangkan oleh kita, sehingga anak itu berkembang secara optimal berdasarkan potensi bakat dan minatnya, bukan besar berdasarkan tuntutan faktor eksternal, ekspektasi orang tua, paman, bibi. Kita secara jujur lebih banyak mencoba memenuhi ekspektasi orang lain secara eksternal. Tapi apapun itu, kita harus mulai melangkah memperbaiki proses kesalahan kita dalam disorientasi proses belajar. Jadi proses belajar itu harus dimulai dari internal secara sadar. Kalau dia dimulai dengan secara sadar, secara internal proses pembelajaran itu, dia akan terlihat pada perubahan perilaku manusia. Bagaimana perubahan perilakunya? Dia cukup relatif permanen melalui pembiasaan, pelatihan, pengalaman, dan interaksi sosial. Jadi dia kalau muncul kesadaran individu, proses pembelajaran itu akan dilakukan secara serius. Manusia itu akan melakukan proses pembelajaran secara serius ketika muncul motivasi dari dalam secara sadar. Dia akan buatkan mind map-nya, peta jalannya, dibuatkan peta jalan, kemudian dibuatkan peta jalannya itu adalah jadwal pelatihan. Pelatihan itu adalah peningkatan kompetensi kita, kemampuan kita, cara menulis. Kalau masa biasanya cara menulis, cara membuat makalah, esai, jurnal, itu kita buatkan mind mapping. Lalu kemudian ada pembiasaan. Pembiasaan itu lebih banyak dilakukan pada kegiatan yang mendukung proses pembelajaran, peningkatan kapasitas individu. Pembiasaan lebih dominan dalam 24 jam itu, kita biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan Android. Tapi kalau dengan proses kesadaran dari dalam, kita akan mencoba membagi waktu dari 24 jam ini untuk membiasakan diri melakukan proses pelatihan dan memunculkan pengalaman-pengalaman baru dalam proses belajar, sehingga terjadi perubahan perilaku. Perilaku manusia itu akan terlihat bagaimana perilaku manusia yang muncul sadar secara individu dengan pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal itu akan beda perilaku antara dua perilaku belajar manusia yang dipengaruhi secara internal dan eksternal. Terlihat jelas. Kalau yang dipengaruhi secara internal itu terlihat dari perubahan perilakunya. Cara belajarnya berbeda, pelatihannya berbeda, kemudian waktu belajarnya juga berbeda. Berbeda perlakuan manusia yang dipengaruhi faktor eksternal. Manusia yang dipengaruhi faktor eksternal itu gaya belajar beda. Kuliahnya bolos, datang Senin Kamis.
kemudian lebih dominan gaya hidup ketimbang proses belajarnya. Kenapa? Pertama, ekspektasi orang tua tinggi tidak berdasarkan passion, potensi kita. Dipaksa masuk jurusan PAUD, padahal kemampuannya adalah pada bidang arsitek misalnya. Itu akan mempengaruhi semangat dan motivasi manusia, sehingga perilaku yang nampak itu terlihat jauh berbeda antara dorongan belajar internal dan eksternal. Ciri perilaku belajar itu adalah perubahan yang timbul bersifat fungsional, dia memberikan manfaat dan disadari sepenuhnya oleh individu. Ciri perilaku belajar yang nampak berdasarkan pengaruh internal itu akan dirasakan betul manfaatnya oleh kita. Bagaimana pola hidup kita, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, siklus kehidupan manusia akan terlihat berbeda ketika itu direncanakan, dibuatkan mappingnya. Waktu terus berubah, tapi perilaku kita tetap sama siklusnya. Yang dilakukan hari ini dan 4 tahun yang kedatang, tanpa mapping orientasi perjalanan proses belajar kita, maka tidak akan ada perubahan. Tidak terasa siklusnya kita itu berjalan terus-menerus, tetapi perilaku kita tidak ada yang berubah. Jadi itu merupakan konsep dasar perilaku belajar. Dia harus muncul secara sadar dari faktor internal kita. Dan dia akan berdampak terhadap perubahan perilaku, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dan kita semua. Lalu kemudian teman-teman sekalian, ada 3 aspek perilaku belajar manusia. Aspek pertama itu adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif itu dia mencakup aktivitas mental seperti pemahaman konsep. Dalam pemahaman konsep taksonomi Bloom, pembelajaran usia dini dia harus dimulai dengan urutan taksonomi Bloom, diawali dengan memahami. Jangan langsung diajarkan tentang anak bisa melaksanakan, melakukan. Diawali dengan kurikulum operasionalnya, anak itu diajarkan bagaimana memahami terlebih dahulu. Kemudian asimilasi informasi baru. Anak itu akan mendapatkan proses informasi baru berdasarkan pemahaman. Pemahaman itu dilakukan berdasarkan pembiasaan yang dilakukan oleh kita. Proses stimulasi penguatan aspek kognitif peserta didik pada jenjang PAUD itu dilakukan oleh kita. Jadi transformasi pengetahuan dilakukan pada PAUD itu tidak bisa dilakukan menggunakan pendekatan ceramah seperti ini, nggak bisa. Mereka harus distimulasi. Stimulasi itu adalah diberikan contoh lebih awal oleh kita atau guru dalam pembiasaan atau kegiatan apapun yang mau dimulai. Kalau pada aspek pemahaman tentang membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh langsung berikan perintah secara ceramah. Buang sampah pada tempatnya, mereka nggak tahu apa itu sampah, di mana tempatnya, nggak tahu. Tapi harus distimulasi lebih awal oleh guru atau dicontoh, karena guru merupakan model bagi peserta didik. Lalu kemudian pada aspek afektifnya, dia meliputi kestabilan emosi, motivasi diri, pembentukan sikap sosial, penanaman empati, apresiasi nilai moral, internalisasi karakter. Nah, ini yang paling penting. Dia bicara tentang kestabilan emosi. Dalam pembelajaran itu ada hierarkis emosi. Ini ya, kita buatkan hierarkis emosi. Hierarki pertama yang dilakukan dalam emosi itu, yang pertama adalah mengenal diri sendiri.
Dia harus mengenal diri sendiri atau kita semua. Dia itu emosi baru bisa dikendalikan. Dia harus diawali dengan proses perjalanan mengenal diri sendiri. Kita sudah kenal diri sendiri sejauh ini? Belum tentu. Terlihat bagaimana cara kita mengelola emosi, cara mengendalikan emosi. Penerapan teori belajar itu ya dalam teori kognitif dia 40%. Jadi sintesis berbagai teori belajar itu dalam pembelajaran anak usia dini didominasi oleh pendekatan konstruktivisme. Jadi anak itu belajar melalui bermain. Jadi mereka itu bermain sambil belajar. Bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Karena mereka mendapatkan tadi informasi dan pengetahuan lewat eksplorasi dan pengalaman langsung di lapangan. Didukung oleh pembiasaan positif. Jadi kita manusia itu mendapatkan pengetahuan lewat pembiasaan yang positif. Dibiasakan terus, orang tidak bisa menulis, dibiasakan menulis. Anak itu kenapa pintar sekali menghafalnya? Karena dibiasakan terus. Meskipun mengenal hurufnya, tidak tahu itu. Juz 30 itu cepat sekali anak hafal. Tapi kalau ditanya mana huruf ba, mana huruf sa, nggak tahu. Karena model apa tadi? Pembiasaan. Didengarkan, dirutinkan terus-menerus. Karena terlalu sering didengarkan, dijadikan kebiasaan, maka dikuasai betul. Jadi pendidikan itu lewat pembiasaan, lewat stimulasi pembiasaan oleh kita. Jadi diajarkan buang sampah, bagaimana mengelola emosi itu, biasakan antri. Kalau pendistribusian MBG itu ya harus antri satu-satu. Kalau dari belakang ya tunggu giliran, jangan dari belakang langsung depan. Nah, itu diberikan pembiasaan-pembiasaan. Jadi metode pembelajaran efektivitas pembentukan pelaku itu keteladanan. Keteladanan itu muncul dari guru, karena guru adalah model. Jadilah teladan yang baik bagi peserta didik. Perkataan yang baik, positif, dan lain-lain. Jadi pembiasaan, bermain peran juga penting itu. Peran laki-laki dan perempuan. Ini biar supaya tidak terjadi bias gender. Nah, kenapa? Ini isunya baru sekali, ini bagus. Isu boti. Ini terjadi karena bias gender. Tidak dimainkan dengan baik perannya sebagai laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak terjadi laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki. Itu karena permainan peran. Gendernya tidak. Kalau laki-laki ya permainannya mobil-mobilan, jangan make upan. Pakaiannya harus pakaian laki-laki, jangan pakaian perempuan. Nah, itu pendidikan itu melalui bermain peran. Laki-laki perempuan, minimal mereka tahulah jenis kelaminnya. Supaya nanti anak SD sudah boti semua, laki-laki mau jadi perempuan. Kalau disurvei sekarang begitu. Sudah banyak bermunculan, dipengaruhi tambah lagi pengaruh media yang mempromosikan, memberikan ruang laki-laki yang memakai busana perempuan. Itu dianggap sebagai hiburan, lelucon. Kalau dianggap sebagai hiburan dan lelucon, artinya diterima baik di kalangan masyarakat netizen misalnya, dan ditontonkan oleh khalayak. Oh, itu boleh ternyata laki-laki pakai seragam perempuan, dilegalkan. Mereka tidak bicara dampaknya. Ternyata dampaknya bisa mempengaruhi perubahan perilaku manusia. Jadi feminim dari laki-laki ke perempuan, itu bahayanya. Jadi harus didesain oleh kita. Jadi anak itu tidak bisa proses pembentukan perilakunya lewat informasi langsung atau instruksi verbal, nggak bisa. Justru makan hati. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini.
Mari kita diskusikan bagaimana peran guru PAUD dalam menciptakan pembiasaan perilaku belajar yang islami, adaptif dan menyenangkan bagi kita semua. Oke, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Oke, boleh, silakan Cici. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ada pun pertanyaan saya, apa saja tahapan dalam alur proses pembentukan perilaku belajar pada anak sehingga menjadi sebuah kebiasaan? Oke, tahapan atau alur pembentukan perilaku belajar pada anak tadi, dia mulai dari fase penginderaan. Penginderaan itu dia disebut dengan teori stimulasi respon. Indera itu, anak itu akan belajar lewat indera apa? Penglihatan, pendengaran, apalagi? Indera apa lagi? Apa? Banyak sekali. Ada berapa indera kita? Penglihatan, pendengaran, penciuman, apalagi? Ya? Peraba. Jadi, karena proses pembentukan perilaku belajar manusia itu diawali dengan proses penginderaan, maka dia harus disebut dengan stimulasi respon. Stimulasi respon itu adalah kita membuatkan media yang bisa dilihat oleh anak. Penglihatan, ya penglihatan apa aja media pembelajaran yang bisa masuk lewat penglihatan, pendengaran dan lain-lain. Karena dia perilaku manusia dibentuk oleh indera, 80% itu adalah penginderaan penglihatan, maka harus dipastikan bahwa sesuatu yang kita rancang itu harus berdampak terhadap pembentukan perilaku positif anak. Perilakunya harus mengarah pada bakat, potensi, dan minat anak. Jadi kita buatkan eksplorasi permainan, menjadikan lingkungan itu sebagai guru ketiga. Lalu kemudian ada persepsi. Jadi pembentukan perilaku belajar manusia itu ada persepsi. Persepsi itu berdasarkan stimulasi yang masuk. Konstruksi pikirannya dikelola oleh konstruksi pikiran, kemudian akan melahirkan sebuah persepsi terhadap stimulasi yang masuk. Lalu kemudian ada peniruan. Nah, jadi anak itu adalah peniru ulung. Jadi guru sebagai model harus menjadikan sebagai pribadi yang idola yang betul-betul ditiru oleh peserta didik. Lalu kemudian ada yang terakhir adalah habituasi, pengulangan secara konsisten. Jadi pembelajaran itu harus diulang secara konsisten. Kalau dalam metode pembelajaran, dalam menghafal apapun modelnya, menghafal Al-Quran, dia harus dilakukan pembiasaan pengulangan terus. Satu ayat itu 9-10 kali itu diulang terus. Jangan mau langsung semua surat. Jadi satu persatu diulang berkali-kali dalam 9 kali atau 10 kali. Jadi itu ya, tahapan pembentukan perilaku belajar manusia ada 4. 1 penginderaan, persepsi, peniruan, dan habituasi. Saya kira begitu teman-teman sekalian, pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam prosesnya. Kita akhiri billahi fi sabil haq fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.